Ya, assalamualaikum halo semuanya. Selamat datang lagi di Ruang Developer. Jadi teman-teman di video kita kali ini dan mungkin di beberapa video ke depan kita bakal coba ngedevelop mini project simple aja, tapi menurut saya ini cukup menarik karena ini bisa dijadiin bahan penelitian kayak skripsi gitu. Nah, mini project yang mau kita develop itu adalah sebuah website sederhana, website portal berita, tapi dia pakai machine learning untuk mengklasifikasikan berita itu eh, berdasarkan kategori-kategorinya. Jadi ekspektasinya adalah jadi nanti ada eh, user masukin berita mulai dari headline, mulai dari short description, mulai dari konten beritanya. Nah, terus udah cuman masukin itu aja. Nah, nanti biar si machine learning lah yang menentukan apakah berita ini masuknya ke kategori education atau kategori bisnis dan lain-lain gitu ya. Nah, ini untuk datasetnya seperti biasa saya ngambil dari Kaggle teman-teman. Nah, bisa lihat di sini dataset dari Risab Misra. Nih. Jadi seperti biasa baiknya kita baca dulu ininya apa namanya description-nya ya. Ini Nah, ini ininya sih yang penting kontennya ya. Jadi kalau lihat di sini datanya itu bentuknya adalah eh JSON ya. Datanya bentuknya adalah JSON. Terus di sini setiap record dataset punya atribut kategori, headline, authors, link, short description, dan date. Nah, mungkin yang mau kita coba jadiin bahan pertimbangan untuk kategorinya ini kita mungkin rencananya saya eh, mau coba pakai si headline sama short description. Kayaknya ini dua hal yang penting ya untuk kita. Dari dua hal inilah kita bisa gitu kurang lebihnya nentuin ini artikel berita ini kategorinya kemana gitu. Nah, iya nih jangan lupa juga dibaca di sini kategorinya itu ada politics, ada wellness, entertainment, travel, style and beauty, parenting, health and healthy living, apalagi nih, queer voice, food and drink, business dan lain-lain. Nah, ini kalau bisa dilihat di sini jumlah dari artikel dari setiap kategori ini menurut saya agak kurang imbang ya. Ini ada yang nyampe 35.000, ada juga yang cuman sekitar 4.000, ada yang cuman 3.000 gitu ya. Ada yang 17.000, ini kurang imbang. Atau ibaratnya kalau di data science ini uh, unbalanced data lah. Nah, mungkin di uh, next video berikutnya kita coba ngebahas tentang uh, efeknya unbalanced data ini apa, dan kita coba improve model machine learning kita ini dengan cara ngatasin imbalance-nya ini nih, unbalanced datanya. Nah, oh iya, jadi rencananya ini mau ada sekitar 4 video teman-teman. Jadi di video pertama ini kita coba bikin dulu model machine learning-nya. Kita bikin dengan cara simple dulu, dengan cepat gitu ya. Sampai jadi itu model machine learning yang bisa mengklasifikasikan kategori. Nah, nanti di video kedua kita baru coba kita improve dari segi akurasi, dari segi kualitas datanya. Jadi nanti ini kan tadi seperti yang saya bilang ini unbalance ya. Ini nanti di video kedua rencananya saya mau solve ini. Saya mau balancing datanya biar balance, dan ngejelasin juga nih di part kedua itu kenapa kita perlu data yang balance gitu ya. Karena menurut saya penjelasannya lumayan panjang juga dan sangat penting sih menurut saya penjelasannya itu. Jadi bagusnya saya jelasin lumayan detail untuk masalah unbalanced data ini. Oke, lanjut di video ketiga nanti rencananya saya mau mulai masuk ke pengembangan websitenya, khususnya di backend sih. Di video ketiga itu rencananya kita bikin backend pakai framework Flask sama Python. Dan di video keempat ini barulah kita ngurusin masalah user interface-nya atau front end-nya lah. Nah, ini untuk front end-nya saya pakai teknologi yang basic aja. Jadi kayak cuman HTML, CSS, JavaScript. Kalau mau pakai framework mungkin nanti saya bakal pakai Bootstrap atau Tailwind gitu ya. Oke, ini kita mulai aja dari yang
video pertama nih, jangan lupa juga dicek di sini ada lisensinya ya. Bahkan di sini dibilang nih sama dia nih, if you're using this dataset for your work, please cite this following articles. Jadi kalau misalkan teman-teman ngambil topik ini, topik pengklasifikasian kategori berita, terus ngambil datasetnya dari yang Risab Misrain ini yang saya pakai. Nah, jangan lupa nih ditambahin di daftar referensinya ya. Ini terus, atau bisa juga pakai format ini ya. Nanti juga mungkin saya tambahin di description YouTube saya sih citationnya. Oke, di sini seperti biasa saya mau langsung download aja dari Kaggle nih, langsung ke Google Colab. Kalau teman-teman yang belum paham gimana caranya, saya udah sempat jelasin di playlist ini juga ada gimana cara ngedownload dataset Kaggle langsung masuk ke Google Colab ya. Dibuka dulu kalau misalkan mau yang penjelasannya lah. Ini kita langsung kopas aja sih biar tidak terlalu makan banyak waktu. Oke, ini udah selesai di download datasetnya. Coba kita cek di sini. Ya, ini datasetnya udah ke-download. Formatnya seperti biasa. Kalau kita download dari Kaggle zip ya. Nah, ini kita mulai dari karena dia zip, berarti kita perlu import zip file. Shift enter. Terus ini kita dataset zip ini zip file titik zip file. Ini Z sama F-nya ini huruf uppercase ya atau huruf kapital. Ini terus kita kopas aja file name-nya biar nggak typo. Terus di sini kita dataset zip extract all. Selanjutnya setelah kita ekstrak kita close. Terus oke. Shift enter. Oke, nice. Ini berarti udah ada nih harusnya di sini. Nah, ini tadi seperti yang udah sempat saya mention, ini datasetnya bentuknya JSON ya, teman-teman. Jadi bentar, enaknya gimana ya? Kita mungkin sini kita import JSON untuk mengelola si dataset JSON ini. Terus di sini kita with open sebentar, ini kita kopas aja ya biar nggak typo. Jadi seperti biasa kita pakai with open, terus di sini nama filenya, terus di sini aksesnya kita mau apa gitu ya. Sini saya pakai RB atau R-nya read, B-nya itu binary mode gitu ya. Terus ini kita masukin ke variable file. Lalu di sini kita coba print kita coba for line in file. Kita cek dulu nih. Print line. Oke. Agak nge-lag tadi jadi saya close print line-nya. Gimana ya enaknya biar kita tahu konten dari si news kategori dataset JSON-nya ini. Mungkin saya coba download aja. Sebenarnya udah saya download juga sih si ini datasetnya, udah sempat saya lihat juga. Dan di sini datasetnya bentuknya kayak gini teman-teman. Oke. Sebentar. Ini nih tuh ya. News kategori dataset V3 JSON. Nah, ini datasetnya teman-teman. Kayak gini nih. Nah, biasanya untuk JSON itu kita bisa akses kalau misalkan dia itu kayak dalam array gitu loh. Jadi misal gini nih. Wah, like juga nih. Nah, ini dia harusnya di wrap sama array gini. Nah, gini harusnya. Jadi di wrap sama array, tapi sedangkan ini enggak. Jadi kayaknya kita perlu dia ngiterasi dia line by line. Ngiterasi line by line tadi, terus kita masukin sendiri ke array-nya. Nah, jadi yang mau kita lakuin itu, ini setiap line kan satu record ya. Jadi kita coba bikin dulu array-nya ya. Di sini
JSON list gitu ya, atau ya list lah bahasanya kalau di Python kali ya. JSON list, sini kosong dulu, terus situ kita habis iterasi, terus record sama dengan JSON. Kita pakai library yang tadi kita import, JSON, terus pakai fungsinya loads, pakai S, ininya line ya. Nah terus ya jadi rencananya dia itu tadi itu tuh ngeiterasi line by line, dan setiap line yang diambil ini bakal kena di load sebagai JSON. Nah terus abis itu dimasukin ke record. Nah setelah itu record ini kita append aja ke JSON list. Jadi JSON list append, nah record gitu. Shift enter. Oke, kita coba print JSON list kali ya. Print JSON list. Coba shift enter. Ini bakal panjang nih. Oke, ini terlalu berat ya, jadi nggak bisa di print nih sama si collabnya. Terlalu heavy. Mungkin kita coba index 0. Shift enter. Nah ini isinya udah JSON ya. Dan ini bisa kita ambil di index 0 ini, misal kita mau ambil data linknya. Berarti kan index 0 terus kita ambil, ini bisa dianggap sebagai dictionary aja sebenarnya teman-teman. Dictionary itu yang struktur data di Python yang tipenya itu key and value, pasangan key and value. Nah ini key-nya itu link, value-nya ya ini linknya gitu ya. Key-nya headline, nah value-nya apa gitu ya. Nah ini misal kita mau ambil headline aja, jadi kita tinggal ambil aja sini index key-nya. Jadi index 0-nya ini satu record, terus kita mau ambil value dari headline-nya gitu ya. Cara bacanya gitu, shift enter. Oke, ini udah ya. Sudah udah bisa kita olah sebagaimana dictionary gitu ya. Nah, setelah itu biar lebih asik, biar lebih apa ya, lebih bagus di pas kita ngelatih model machine learning-nya, bagusnya kita random teman-teman. Jadi kita random, kita shuffle, kita acak lah urutannya. Jadi jangan sampai machine learning kita itu yang pertama dia nerima artikelnya bisnis, terus yang kedua bisnis lagi, yang ketiga bisnis lagi, yang keempat bisnis lagi, yang kelima bisnis lagi, terus abis itu baru education, terus education berurutan gitu ya. Ini jangan sampai begini nih, ini agak kurang bagus lah apa namanya. Harusnya dia benar-benar acak gitu biar bisa lebih bagus lagi belajarnya gitu ya. Jadi gimana caranya? Jadi ini kita import random. Nah, terus di sini mungkin saya pakai variable shuffle JSON list gitu ya. Sama dengan random shuffle JSON list gitu. Coba shift enter. Error. Kayaknya ini error karena tadi belum saya running library-nya. Shift enter lagi. Oke, udah aman ya. Coba kita print JSON list index 0 lagi. Terus kita ambil coba headline-nya. Apakah masih sama sama yang di atas? Harusnya udah keacak gitu kan. Nah, ini udah beda ya. Ini over 4 million Americans roll up sleeves gitu ya. Dan yang ini udah keacak, jadinya Gigi Hadid calls out Islamophobic Twitter user after NYC attack. Nah, ini udah keacak, berarti saatnya mulai kita jangan lupa namanya ini teks, kita perlu preprocessing. Nah untuk preprocessingnya sendiri sebenarnya udah sempat saya bikin penjelasannya yang lebih detail ya. Sebenarnya preprocessing ini sama aja kayak Twitter kemarin. Jadi kalau misalkan teman-teman mau penjelasan yang lebih detail terhadap preprocessing ini, silahkan dicek dulu nih video preprocessing yang dataset Twitter kemarin. Intinya preprocessing itu adalah kita ngolah dulu nih datanya biar datanya ini lebih bagus gitu dipakai untuk belajar si model machine learning kita. Ibaratnya ya bahan belajarnya itu lebih bagus lah gitu yang udah diolah dulu.
Nah, jadi preprocessingnya apa aja? Ini saya coba kopas aja teman-teman dari yang Twitter kemarin. Sebentar, ini saya coba kopas aja. Jangan lupa ini library-nya kita perlu import RE karena perlu regex matching, nanti import NLTK. Terus kita from NLTK corpus import stopwords. Nah, ini stopwords itu stopwords. Terus ada from NLTK stem import word net lematizer from NLTK stem import porter stemmer. Kalau udah kita shift enter. Oke, lalu di sini ini sih kopas aja function-functionnya. Ini ada yang mau kita preproses itu ada remove URL. Jadi kita hilangin URL-nya yang ada di headline atau short description. Terus ngilangin angka karena angka ini susah ditebak ya. Jadi misal ada headline yang mengandung angka 3 tadi nih, misal ada nggak ya? Nah, ini over 4 million. Nah, ini kan misal ini apa ya? Apa namanya kategorinya? Tadi saya nggak coba ngambil dulu. Ini kayaknya anggaplah ini healthy ya kayaknya ya. Ini bahas COVID. Anggaplah ini kesehatan lah kategorinya. Nah, tapi 4 ini kan dia nggak melulu tentang kesehatan gitu. Jadi kita remove lah si angka-angka itu. Bisa jadi bahkan di sini di kategori bisnis misal 4 angka 4 juga bisa muncul gitu. Kalau untuk misal untuk keuntungan atau untuk ya yang gitu-gitulah. Jadi angka ini baiknya kita hilangin nih kalau untuk kasus ini. Nah, ini ada remove number. Nah, ini apa si kayak gini-gini nih apa nih? Nah, itu sempat saya jelasin di video preprocessing Twitter. Mungkin kalau kalian mau coba lebih detail, cek di situ aja dulu. Nah, ini ada remove stopwords ya kan. Terus habis itu kita lematize, terus kita stemming. Ini si preprocessing ini function induknya. Jadi kita tinggal panggil nih shift enter aja deh. Oh iya, jangan lupa kita ini dulu nih. Download dulu. Kita download dulu nih. Saya kopas dari project yang kemarin untuk stopwordsnya ya. Oke, ini udah kita shift enter. Nah, ini sekarang saatnya kita coba proses lah itu si datas dan labelsnya ya. Nah, ini shift enter atau barengin aja kali ya sini. For apa ya? Data in shuffled descent list. Sini. Ini udah ada belum sih? Apa typo ya? Shuffled descent list. Oke. Ini harusnya gini ya. Ini yang salah kayaknya. Apa kita run lagi aja. Kita shuffle lagi, kita acak-acak lagi, makin bagus. Nah, terus ini atau di sini kita row aja kali ya, row. Nah, di sini kita ambil datanya itu nanti adalah tadi si row headline sama kalau short description ada nggak ya? Sebentar. Short
description gini nggak? Oke, ada short description. Jadi kita ambil field headline sama field short description gitu. Mungkin kita tambahin spasi kali ya. Oke. Terus selanjutnya si data ini kita preproses. Data sama dengan preproses data gitu ya. Kita panggil fungsi preprocessing ini. Sorry, preprocessing bukan preproses. Nah ini ya, biar dia kena ini di lowercase, terus dihapus URL-nya, terus dihapus angka-angkanya, dihapus stop words-nya, delemetize gitu ya. Nah terus selanjutnya jangan lupa juga di sini ada yang namanya label teman-teman. Jadi label ini kan kategori ya. Kategori ini kan row, indeksnya kategori kalau nggak salah tadi. Kita cek lagi ininya nih, keterangannya. Sini kategori atau apa nih? Ya, kategori ya fieldnya. Oke, kategori. Terus apa lagi ya? Berarti setelah kategorinya kita ambil, kita one hot encoding. Seperti sini def get one hot encoded. Nah, gitu ya. Sini kategori atau apa ya? Teks aja deh. Teks. Sini kita ambil aja nih si kategorinya, kita kopas aja. Oke. Terus ini kita coba gini aja. Kita remove. Terus kita coba pakein ini. Oh, tadi caranya kalau kalian bingung tadi gimana caranya biar sekaligus. Ini caranya tinggal di kita misal mau ambil titik 2. Yaudah nih tinggal di blok terus ctrld aja sampai semua. Nah, ini sekarang kita ngeblok. Kalau kayak gini udah tinggal pakai. Oh, ini ke bawah nih yang paling atas. Sebentar. Yang paling atas jangan sampai ke bawah. Ini saya pencet tombol shift terus N gitu. Nah, remove. Terus ini shift home. Terus saya pencet tanda shift petik 2 gitu. Nah, terus di sini if. Nah, if atau elif aja. Terus di sini di akhir kan biasanya ada tanda titik 2 gitu ya. Nah, sini terus ada return. Ini ada berapa label sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 label ya. Ulang lagi coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya ada 15, berarti coba kita awalnya kita bikin 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 gitu ya. Oke, ini cara ngide aja sebenarnya sih. If, nah awalnya kan if. Ini kita indentasinya perlu diperhatikan. Nah, tab di blok terus pencet tab gitu. Nah, barulah kita kalau politics indeks 0-nya 1, wellness indeks 1-nya 1. Nah, ini dan seterusnya ya. Ini saya ubah semua. Kita pakai cara manual aja dulu ya. Nah, ini kalau misalkan di luar dari semua ini, nanti dia adalah else. Saya mau dia kalau misalkan ada di luar ini kategorinya ngeprint. Misal nandain aja nih kategorinya gak masuk gitu ya. Siapa tahu ada yang di luar dari 15 ini. Terus kita coba keluarin kategorinya apa gitu. Shift enter. Nah, terus nih
kategorinya berarti kita langsung label aja. Label sama dengan row kategori get one hot and coded. Itu ya kan? Terus selanjutnya di sini datas kita append dengan data. Terus labels kita append dengan label. Sudah, shift enter. Kenapa error? Non-type object is non-iterable. Ini apa belum ke ini ya? Tadi belum keren lagi ya. Coba kita print type shuffle JSON list. Shift enter. Kok non-type ya? Oh, atau jangan-jangan dia sebenarnya cuma perlunya random shuffle ini udah ke random gitu. Coba misalkan tadi si JSON list 0-nya ini apa? JSON list 0-nya wellness, how a light bulb can help. Terus coba misalnya kita random shuffle, apakah dia berubah? Iya, jadi dia langsung ngerubah si ininya nih, JSON listnya. Jadi kita nggak perlu nampung ke variabel lain gitu ya. Coba shuffle lagi, harusnya ini berubah lagi nih. Nah, ini travel kan, berubah. Berarti kita cuman tinggal perlu JSON list gitu. Shift enter. Mungkin ini agak lama, jadi mungkin saya skip ya. Setelah selesai preprocessing saya lanjutin. Ya ini karena udah lama banget teman-teman. Kalau bisa lihat di sini udah 8 menitan, ini nggak selesai dia. Karena kalau dilihat di sini tuh raw datanya ada 209.000 raw data, ini gila nih. Ini kayaknya saya stop aja di sini nih. Kayaknya udah cukup sih dia ngumpulin si data sama labelsnya ini. Coba kita print length dari datasnya ini udah berapa. Oh, udah 140.000. Ini ngelatihnya juga bakal lama banget ini. Sama ya, ini data sama label saya sama. Jadi mungkin saya pakai ini aja nih, 140.000 data ya. Saya pause di tengah jalan karena aduh ini nggak tahu ini kapan selesainya kalau nggak di pause ya. Makanya ini mungkin di video selanjutnya kita coba di balancing dulu nih datasetnya nih biar nggak banyak-banyak banget. Ya selanjutnya kita coba tokenize teman-teman. Jadi dev tokenizing. Oh ya jangan lupa import pickle biar nanti hasil tokenizernya bisa kita ekspor. Ini parameternya text list, terus sini vocab size-nya. Mungkin karena ini lumayan banyak datanya, jadi saya pakai 50.000 ya vocab size-nya. Terus tokenizer nanti sama dengan tokenizer. Ini sepertinya perlu ada yang diimport lagi. Sebentar saya cek dulu ya. Kayaknya perlu ada yang diimport lagi untuk tokenizer ini. Oh iya, perlu import. Sini import TensorFlow-nya. F terus sini from TensorFlow keras preprocessing text, import tokenizer untuk tokenizernya. Terus kita juga import pet sequence. Jadi dia di sequence import pet sequences. Shift enter. Oke, kita lanjut di sini. Manager ini udah ada. Sekarang 6 words. Atau mungkin ini nggak usah dipakein ini lagi nih. Nggak usah ditambahin vocab size lagi kali ya. Jadi menyesuaikan aja gitu. Kalau kita cuman kayak gini kan dia vocab size-nya itu ya tergantung sama vocab-vocab yang ditemuin gitu. Tapi kalau kayak gitu nanti bakal terlalu banyak sih teksnya. Mungkin kalian boleh eksperimen di PC masing-masing. Coba kalau misalnya ada waktu senggang gitu ya. Ini karena saya jelasin di video dan ini kayaknya bakal terlalu lama nih kalau misalkan vocab size-nya kegedean gitu. Jadi ini saya
press jadi 50.000 dulu. Jadi saya pakai aja dulu deh 6 words-nya vocab size tuh. Terus OV token seperti biasa OV. Nah ini kalau misalkan kalian mau coba default aja kayak gini di rumah, coba deh. Kira-kira nanti hasil akurasinya bagusan mana? Coba nanti di komen di bawah ya teman-teman ya. Kalau misalkan ada yang mau nyoba. Terus ini tokenizer fit on text. Ini kita fitting dulu tokenizernya dengan text list kita. Nah ini word index sama dengan tokenizer word index. Perlu kita print nggak? Kayaknya ini nggak usah dulu deh, biarin aja dulu. Terus max length. Ini kalau kemarin kan di Twitter setelah saya optimasi itu saya coba ngambil panjang length untuk page sequence itu kan ngambil dari rata-rata teks ya. Ngambil dari rata-rata teks. Nah tapi kalau sekarang kayaknya ini saya kira-kira aja teman-teman, karena itu tadi datanya sudah terlanjur banyak 140.000 ya. Kemarin aja cuma berapa tuh datanya, ini terlalu banyak sih kalau misalkan kita coba ngitung average-nya gitu. Jadi ini saya kira-kira aja ambil dari sini aja nih sampel yang tadi. Tadi kan udah sempet kita print. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ya, saya ambil 50 aja. Kira-kira aja nih, feeling. Kalau kalian mau yang hasil lebih bagus, mungkin bisa coba ambil average-nya aja kayak kemarin ya. Ini saya eksperimen aja karena ya inilah, kalau misal kita mau cari bikin model machine learning yang optimal itu kita perlu eksperimen. Perlu coba-coba. Ini saya lagi coba juga di sini. Ini sequence yang belum di padded sequence-nya, tokenizer text to dipakai S to sequence text is. Sekarang sini kita pakai padded sequences-nya. Hasil dari pad sequence ini function yang tadi diimport di atas ya, teman-teman. Terus sequences paddingnya pre di awal, terus truncate-nya truncate atau truncatingnya di post. Terus max length tadi 50. Oke, terus di sini kita jangan lupa kita export nih tokenizernya biar nggak ngelatih lagi. With open kita mau nama file tokenizernya apa? Misal tokenizer.pickle. Terus karena kita mau bikin file di sini, maka aksesnya adalah write, W-nya untuk write, tulis ya. B-nya binary mode gitu, as file. Terus kita pakai ini salah. Pickle dump tokenizer. Terus si tokenizernya ini kan dari sini ya, yang tadi di feed sama teksnya. Terus ini filenya, terus protokol sama dengan pickle highest protokol. Nice. Sekarang terakhir kita return padded sequences. Ini lama nggak ya kira-kira? Coba di sini selanjutnya kita datas, kita coba tokenizing datasnya ya, datas. Ini kira-kira bakal berapa lama nih? Saya pause dulu nih. Oh, sequences not defined. Kenapa nih? Oh ini kurang sequences. Enter.
Saya pause dulu ya teman-teman. Ternyata proses tokenizingnya cepat, cuma 8 detik. Coba kita print. Kita print datas index 0. Oke. Oke. Print data shape-nya. Oke. Selanjutnya di sini saya perlu library np numpy. Import numpy snp, enter. Terus di sini saya mau labelnya ini labels sama dengan np array labels. Oke, udah begitu baru coba kita bikin model machine learningnya. Model sama dengan tf keras models sequential. Layer pertama adalah layers embedding. Input dimensionnya tadi karena kita vocab size-nya ada 50.000 ya kalau nggak salah tadi. 50.000. Input dimnya berarti 50.000 ditambah 1. Satunya apa? Untuk OOV. Nah ini output dimnya mungkin saya pakai 100 aja. Terus input length-nya nah ini. Input length-nya ini adalah si maksimal length-nya tadi, padding-nya ini. Ini berapa length-nya? 50 ya, kita set maksimum length-nya ini. Ini juga 50. Oke, selanjutnya di sini saya mau pakai tf keras layers lstm, saya mau pakai 50 aja atau 100. Terus tf keras layers sini saya mau pakai dense. Mungkin saya pakai arsitektur yang kayak kemarin aja 100 juga. Cuma di sini saya mau pakai activation value. Nah, terus di sini ada input shape-nya. Kayaknya nggak perlu input shape lagi deh di sini kan udah diambil sama ini, udah diambil sama embedding ya. Input layernya harusnya ada di sebelum embedding ini nih. Jadi kayaknya ini nggak perlu input shape lagi sih. Gitu. Terus selanjutnya tf keras layers dense neuronnya ada 15 karena kelasnya ada 15 tadi, kategorinya ada 15 kan. Activationnya softmax. Nah ini terus model compile, lossnya categorical, cross entropy. Terus matrixnya kita pakai akurasi aja seperti biasa, akurasi. Terus di sini optimizernya Adam, shift enter, bisa dikompile, bisa. Selanjutnya kita fit model fit datas labels epochs-nya 1 aja kali, coba. Ini kayaknya 1 aja bakal lama banget sih. Wah, 6 menit, 7 menit. 1 kali epoch aja 8 menit lebih nih kayaknya masih. Ya jadi ini untuk saya demoinnya 1 kali epoch aja. Cuman mungkin kalau teman-teman nanti ada keperluan untuk penelitian atau mungkin ada project untuk kasus serupa ya disesuaikan nanti epochnya. Sesuaikan juga sama spesifikasi PC-nya ya. Aduh, ini akurasinya udah 99% sih. Ini menurut saya ini bakal overfit sih harusnya. Oh iya, ini kita nggak pakai data validation juga di sini. Mungkin nanti di next video kita coba balancing datasetnya tadi. Ini kalau bisa dilihat di sini ini nggak balance banget nih datasetnya. Ada yang 35.000, tapi ada juga yang cuman
3000 ini harusnya di balancing nanti. Terus setelah di balancing juga kita coba validate si model kita ini. Nanti kita split, ada data validationnya untuk ngejaga ini biar nggak overfitting model kita ya. Ini 99% itu kalau di deep learning ini sejauh ini ya, ini bukan hal yang bagus ya, hampir mendekati 100% ini. Ini pertanda-pertanda overfitting kawan-kawan. Jadi jangan senang kalau misalkan kita bikin model terus akurasi wah 99% ya. Aduh, ini rentan sekali overfitting. Mungkin kita buktikan di next video. Kita coba balancing datasetnya terus kita terapin data validationnya gitu ya. Sekalian kita tes-tes juga nanti modelnya. Ini mungkin saya skip karena lama juga nih. Ya jadi ini udah selesai latihannya teman-teman. Ternyata hasilnya ini ada di 99,96%. Apakah ini hasil yang bagus? Ini justru harusnya sangat dicurigai nih overfitting. Makanya itu nanti di video kedua lah ya, kita coba optimize si model kita ini. Kita balancing datasetnya, terus coba kita tweak apa ya, ibaratnya kita atur si arsitekturnya. Terus juga kita coba pakai data validation untuk ngejagain biar dia nggak overfitting gitu ya. Terus sekalian juga kita tes di video berikutnya. Ya kayak biasa lah, ini video pertama kita pemanasan dulu, bikin model machine learningnya dulu. Yang penting udah jadi dulu nih, barulah di nextnya baru kita optimize gitu teman-teman ya. Nah ini kalau sekian dulu. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan bisa ditanya di kolom komentar. Terus kalau misalkan ada yang coba-coba terus kayaknya wah nih gue dapet akurasi bagus nih bang gitu ya. Misalkan ada juga, siapa tahu ada juga yang nyoba udah pakai data validation gitu. Nah ini bisa di komen nih. Misal kalau dapat akurasi data training sama validationnya bagus. Wah ini gue udah coba data training sama validationnya ini akurasinya bagus bang, nggak overfitting. Nah ini bisa di-share teman-teman di kolom komen. Nanti bisa kita cobain bareng-bareng gitu ya. Arsitekturnya kayak gimana, terus kalian pakai vocab size-nya apa gitu. Berapa maksudnya. Terus embedding dimensionnya berapa. Nanti komen biar kita diskusi juga sekalian gitu. Nah jadi itu aja dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya jangan lupa subscribe kalau menurut kalian ini video bermanfaat.